Selamat pagi teman-teman, Shalom. Nah, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Baik adik-adik praremaja, sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan siapkan kami, Tuhan siapkan hati kami agar kami layak beribadah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Kiki sudah memimpin doa. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita masih melaksanakan ibadah online. Tapi tentu saja, kita akan tetap bersukacita dan bersemangat memuji Tuhan. Yuk kita puji Tuhan dalam lagu Bersuka Dalam Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Contohnya, kesehatan, kepandaian, dan kebahagiaan. Tuhan memberikan semuanya dengan penuh kasih. Seperti kasih Tuhan, kita pun juga harus mengasihi sesama. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ninin. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dan memuji Tuhan dengan lagu Bapakku Baik. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Engkau sungguh baik Bapa. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sungguh begitu besar kasih-Mu Bapa untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung.
kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Bapakku baik, Kau sungguh baik Setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Kasih-Mu besar untuk hidup kami. Makasih Bapa. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Ninin. Mari kita bersiap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan dibawakan oleh Kak Ninin. Biarlah firman ini boleh berguna untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Ninin yang akan membawakan firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapi sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, saat ini kita bersama-sama ya mempersiapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih saat ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan berikan kami kekuatan sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi. Nah, saat ini bersama Kak Ninin, kita akan bersama-sama membahas satu tema. Dan tema pada pagi hari ini adalah tentang belajar dari pengalaman berharga. Ya, belajar dari pengalaman berharga. Nah, sebelumnya Kak Ninin mau share sebuah gambar. Nah, ini dia. Apakah terlihat? Nah, ada yang bisa menebak ini kira-kira gambar apa? Dan siapa mungkin ya? Kalau kita lihat clue-nya ada di semak yang terbakar gitu ya. Itu kira-kira kisahnya siapa? Ya, jadi ini adalah kisahnya Musa ya, yang waktu pertama kali dipanggil oleh Tuhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ya, dari bangsa Mesir. Dan memang kita semuanya pasti mengetahui cerita ini, bahwa pada awalnya Musa tidak memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan perintah Tuhan ya, tapi bagaimana Tuhan menguatkan Musa ya dan memperlengkapi Musa. Nah, sebenarnya apa hubungannya dengan pembahasan kita kali ini? Nah, kita mau membaca ya, setelah melihat gambar ini kita mau membaca satu ayat ya, yang diambil dari Ulangan 29 ayat 10 sampai 15. Apa hubungannya dengan gambar ini? Nah, ini dia.
Mari kita baca bersama-sama ya. Ulangan 29 ayat 10 sampai 15. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel. Anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air. Di antaramu untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama kita. Nah, ayat ini diambil dari kitab Ulangan yang ditulis dengan tujuan untuk mengingatkan kembali umat Israel tentang bagaimana Allah telah melakukan karya kasih-Nya melalui pembebasan dari Mesir, pengembaraan ya di padang gurun dalam tuntunan Allah, serta berbagai peristiwa sehari-hari Allah ya, Allah menyatakan kasih-Nya. Jadi ketika kita melihat bersama-sama, ini adalah pertama kali pengutusan Allah kepada Musa, dan ayat ini adalah cerita ini ya terjadi setelah sekian lama ya, Musa memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi dalam situasi konteks ini umat Israel ya sedang ada di ini teman-teman dekat Sungai Yordan ya. Perjalanan Israel di sini sudah ya sedang melewati padang gurun ya dan berhenti di seberang Sungai Yordan ya. Nah, sesaat lagi konteksnya adalah mereka akan sampai di tanah perjanjian itu ya. Dengan menyeberangi Sungai Yordan, mereka akan memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kenapa di sini Musa stop? Karena di sini Musa ingin kembali mengingatkan bangsanya tentang perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada nenek moyangnya terdahulu. Ya, kita di situ melihat disebutkan nama Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi di sini perjanjian itu mulai diperbaharui ya bersama-sama. Ya, dan juga dengan pembaharuan janji ya, peristiwa pembaharuan janji ini Musa mengajak orang-orang Israel juga untuk flashback dari pengalaman sebelumnya. Kita kalau melihat gambar ini ya, ini adalah pengalaman pertama kali Musa, dan Musa itu ngajak ya, dan dia juga berefleksi awal-awal dulu seperti apa ya pengalaman dia dengan Allah, lalu bagaimana Allah menyertai bangsa Israel ya, dan memiliki atau mengadakan mujizat-mujizat ya sebagai salah satu bentuk penyertaan Allah terhadap umat Israel. Nah, salah satunya ada di gambar ini, yaitu tentang tiang awan dan tiang api. Kita tahu ya, selama bangsa Israel melalui perjalanannya, Tuhan menyediakan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dari panasnya sinar matahari, dan juga tiang api karena ketika malam hari bangsa Israel melakukan perjalanan, bangsa Israel membutuhkan cahaya ya, alat penerang sehingga bisa melakukan perjalanannya dengan baik. Dan mungkin tidak hanya itu saja pastinya ya, pemeliharaan Allah ada banyak sekali kita bisa baca di dalam Alkitab sampai akhirnya
bangsa Israel bisa menuju ke tempat tanah perjanjian Allah. Seperti itu. Nah, di sini layaknya Musa mengajak bangsa Israel untuk berefleksi, untuk mengingat pengalaman mereka bersama dengan Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka, gitu ya. Diharapkan bangsa Israel mendapatkan pembelajaran, ya, melalui pengalaman mereka dan membuat bangsa Israel menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana nih dengan kita? Saat ini kita mengerti ya, atau pernah mendengar ada sebuah pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Nah, siapa di sini yang setuju dengan statement ini, dengan perkataan ini? Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, Kak Ninin setuju sih dengan statement ini, karena melalui pengalaman kita dapat belajar sesuatu untuk bisa lebih baik lagi di masa yang mendatang. Dan tentunya tidak semua pengalaman kita adalah pengalaman yang baik ya. Kadang kita memiliki pengalaman yang buruk. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas kehendak Tuhan, meskipun itu buruk ya, meskipun sulit dilupakan, atau mungkin memalukan ya, atau mungkin membuat kita damai yang positif gitu ya, semua atas seizin Tuhan. Sehingga Tuhan punya maksud tertentu melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak bisa mengubah pengalaman kita, tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi dengan belajar dari pengalaman, kita bisa mengubah masa depan kita ya, menjadi lebih baik lagi. Dan juga dengan pengalaman, kita semakin dikuatkan refleksi pengalaman-pengalaman kita, bahwa wah, kalau sampai pada saat ini ya, kita bisa berdiri seperti saat ini, mendapatkan kesehatan mungkin, bisa mengerjakan tugas sekolah dengan baik gitu ya, masih memiliki papa dan mama ya, yang sehat ya, yang masih bisa bekerja, itu semua oleh karena anugerah Allah. Ya, jadi teman-teman semuanya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan Allah ingin kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita, apapun bentuknya, untuk bisa menyadari kasih Allah dan juga penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, sama seperti peristiwanya yang saat ini. Nah, di Ulangan 29 ayat 10-15, ketika Musa mengajak semua bangsa Israel untuk mengingat pengalaman mereka dan akhirnya mengadakan pembaharuan perjanjian dengan Allah. Baik, jadi itu adalah pesan pada hari ini ya. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sudah menjadi masa lalu kita itu atas izin Allah. Kita percaya itu. Dan oleh karena itu punya tujuan tertentu. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, Allah ingin kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita, agar pengalaman itu tidak berlalu begitu saja, agar kita menjadi versi yang terbaik dari dalam diri kita. Dan meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu kita bisa mengubah masa depan kita melalui pembelajaran pengalaman tersebut. Dan nomor 3, selalu ingat akan kasih Allah di dalam setiap musim kehidupan kita, ya. Nah, yuk kita sama-sama menutup firman kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami hari demi hari, menghitung hari-hari kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat merasakan dan selalu bersyukur akan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, mari kita tutup ibadah kali ini dengan doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan dalam ibadah ini boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir, kiranya Tuhan ketuk hatinya supaya minggu depan bisa berkumpul dengan kami. Dan kalau saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati kami dan Tuhan pimpin kami, sehingga aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Nini sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Semoga firman tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.